Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel PKP 14 Alpha. Dengan judul saya akan menjelaskan tentang APAR ya. Saya akan menjelaskan tentang APAR yang seperti video-video sebelumnya. Saya akan menggunakan baju yang harusnya saya gunakan. Iya, sekarang saya sudah mengganti baju. Ya, sebelumnya saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Rian Bayhaqi dari Prodi PKP 14 Alpha, yaitu dari Politeknik Penerbangan Indonesia Curug di jurusan Keselamatan Penerbangan. Nah, di video ini saya akan menjelaskan tentang yang namanya APAR. Atau kalian sudah pernah melihat gambar seperti ini atau yang seperti ini? Ya, APAR. Terus mungkin kalian bertanya, kenapa harus ada video tentang APAR lagi? Padahal di channel sebelumnya ataupun di video sebelumnya ada orang yang menjelaskan tentang APAR dan APAR. Nah, kalau pertanyaan seperti itu, saya akan kembali bertanya kepada, kenapa video game selalu diulang di setiap video YouTube? Video game ini sudah diulang dan video game ini sudah diulang lagi oleh YouTuber yang lain. Karena apa? Karena mereka ingin mengulang ke kalian agar kalian lebih paham dengan video tersebut. Jadi itu yang sebenarnya ingin saya tampilkan. Apabila Anda sudah mengulang suatu pelajaran ataupun suatu edukasi, maka Anda akan paham dengan edukasi tersebut. Nah, bicara tentang APAR. APAR adalah singkatan dari alat pemadam api ringan. Ya, kenapa dibilang ringan? Karena dia mudah dibawa, mudah dipindahkan, dan mudah digunakan oleh orang-orang yang tidak harus memiliki sertifikat ataupun harus memiliki lisensi dalam penggunaan APAR tersebut. Hanya mereka paham dengan penggunaannya, membaca regulasinya, maka mereka bisa. APAR yang kita tahu adalah alat pemadam api. Tapi yang sebenarnya APAR itu bukanlah memadamkan api yang besar. Kita ambil satu contoh. Contohnya ada ruangan yang di dalam ruangan itu banyak perabotan. Contohnya adalah sofa. Apabila sofanya terbakar dan yang terbakar itu adalah cuma bagian sofanya, belum membesar apinya ke seluruh ruangan, hal itu bisa dipadamkan oleh sebuah APAR. Namun apabila di dalam ruangan tersebut sudah terbakar 90% di bagian ruangan tersebut, maka APAR tidak efisien untuk memadamkannya. Karena apa? Apinya belum selesai, APAR Anda sudah habis. Maka dari itu bisa tapi tidak efisien. Jadi apa intinya? APAR itu dapat memadamkan api, tapi api yang kecil atau api yang awal. Masih api yang baru kecil, tidak besar, bisa dipadamkan oleh sebuah APAR. Nah, apa sih pentingnya APAR itu di kehidupan kita? Kenapa sih banyak orang yang buat video tentang APAR? APAR itu mempunyai regulasi yang dalam regulasinya berbunyi bahwasanya tiap bangunan yang memiliki volume yang besar wajib memiliki sebuah APAR dalam ruangannya. Karena apa? Karena APAR merupakan fasilitas untuk penyelamatan, keselamatan. Banyak fasilitas lain yang ada di dalam rumah ataupun dalam gedung perkantoran. Tapi fasilitas keselamatan yang wajib ada adalah APAR. Kita bisa ambil contoh fasilitas keselamatan lain dalam sebuah ruangan ataupun gedung. Fasilitas keselamatan contohnya adalah tangga darurat. Tangga darurat yang ada di perkantoran itu merupakan fasilitas keselamatan apabila terjadi gempa bumi, kebakaran dan segala macam. Tapi kalau misalnya tidak ada APAR, mungkin untuk kebakaran yang dalam api yang kecil, kita nggak bisa membuat api itu bisa mati. Itulah mengapa kita diwajibkan ataupun apabila kita punya rumah, kita harus tetap ada fasilitas APAR. Tidak hanya rumah dan gedung, bahkan sebuah bandara itu wajib difasilitasi dengan APAR. Nah, apa sih APAR itu sebenarnya? Kenapa sih dari tadi dijelaskan APAR itu wajib, APAR itu penting untuk fasilitas di rumah? APAR itu merupakan alat pemadam api yang memiliki berat 0,5 kg, yang paling kecil sampai 16 kg. APAR itu merupakan alat pemadam yang dilakukan secara manual. Apa saja sih bagian-bagian APAR ini yang membuat APAR ini itu menjadi efisien? Yang pertama, di bagian APAR itu tuas penekan. Tuas penekan ini berada di paling atas. Jadi yang bagian atas, apabila kita tekan yang bagian atas, maka tekanannya akan keluar. Yang kedua adalah segel atau safety pin, dapat di antara dua tuas pegangan tersebut. Jadi apabila kita ingin menggunakan APAR, hal yang harus kita lakukan adalah membuka safety pinnya. Yang ketiga ada pressure gauge. Pressure gauge adalah sebuah penanda apakah masih ada tekanan di dalam APAR tersebut. Selanjutnya ada yang namanya tabung APAR. Kalian pasti sudah melihatnya tentang yang berwarna merah besar. Selanjutnya ada selang. Kalau kita pernah melihat pipa air ataupun pipa yang lainnya, ini bentuknya sama, cuma lebih tebal. Selanjutnya ada nozzle. Nozzle itu kalau kita bisa bilang dalam bahasa Indonesianya adalah corong yang berada di ujung selang. Yang bicarakan tentang bagian-bagian APAR. Bagian APAR sudah, dan kita akan ke jenis-jenisnya. APAR itu ada dua. Ada yang namanya store pressure dan ada yang namanya cartridge pressure. Pasti dua ini punya perbedaan. Perbedaan yang pertama adalah store pressure itu untuk tekanan dan bahan pemadam isinya itu berada di tempat yang sama. Jadi satu tabung itu ada bahan pemadamnya dan ada tekanannya digabung. Namun yang cartridge pressure itu tekanan dan bahan pemadamnya beda. Jadi dalam tabung, bahan pemadamnya dimasukkan ke dalam tabung, namun tekanannya dimasukkan dalam tabung yang berada di dalam tabung. Jadi sebelum dia masuk ke tabung APAR, tekanannya itu sudah dimasukkan ke dalam tabung tekanan sendiri. Jadi dia beda bahan pemadam dan tekanannya. Dalam pengisian ulang, yang lebih mudah untuk pengisian ulang adalah cartridge pressure karena dia beda tempatnya.
Namun kalau yang store pressure, kalau kita membuka asal, maka tekanannya akan keluar. Nah, itu yang harusnya kita hindari. Nah, dari tadi kita membahas tentang bahan pemadam dan bahan pemadam. Bahan pemadam yang ada dalam APAR itu. Bahan pemadam yang ada dalam APAR itu, di sini saya akan bilangnya ada 4 ya. Yang pertama itu ada namanya DCP. DCP itu adalah singkatan dari Dry Chemical Powder, atau dalam bahasa Indonesianya tepung kimia kering. Jadi ini adalah senyawa kimia yang digabung. Nah, DCP ini atau Dry Chemical Powder ini merupakan bahan pemadam yang multi talent. Yang kita tahu multi talent adalah bisa memadamkan apa saja kalau dalam hal pemadaman. Karena DCP itu dibuat untuk bisa memadamkan apa saja. Yang kedua ada yang namanya karbon dioksida. Karbon dioksida itu sifatnya mendorong oksigen agar hilang dari api tersebut. Yang ketiga ada namanya halon. Halon itu adalah singkatan dari halogenate hidrokarbon, dan halogenate hidrokarbon ini diciptakan dari hidrokarbon compound, berarti gas metan dan gas etana. Dan halon ini memiliki beberapa komposisi yang ada dalam halon tersebut. Yang pertama adalah karbon atom, klorin atom, bromin atom, dan iodin atom. Nah, yang keempat ada yang namanya bahan pemadam api jenis foam. Mungkin Anda ada yang asing, ada yang tidak. Foam itu kalau dalam simpelnya, dalam singkatnya itu adalah busa. Jadi foam ini adalah campuran dari air yang ada busa, yang seperti yang kita bisa lihat, tapi lebih ke bahan-bahan kimianya. Nah, dia mendinginkan dengan cara menutup dengan busa. Jadi konstruksi yang mungkin banyak terbuat dari besi ataupun aluminium yang lainnya itu bisa didinginkan. Nah, karena mendinginkan tersebut maka apinya akan mati. Nah, tadi sudah kita tentang bahan pemadam dan jenis-jenis APAR. Di sini saya akan menambahkan 2 hal ya yang tentang kebakaran. Yang pertama ada namanya segitiga api. Mungkin kalau Anda sudah tahu, segitiga api itu adalah elemen-elemen ataupun banyak yang bilang itu bahan-bahan untuk membuat satu api itu ada. Yang pertama bahan penyusunnya adalah oksigen. Nah, yang kita ketahui bahwasanya api itu nggak bisa hidup tanpa adanya oksigen. Kalau Anda pernah melihat video ataupun Anda pernah membuat eksperimen sendiri di rumah tentang apabila ada lilin lalu Anda tutup dengan gelas kaca ataupun gelas plastik, maka lilin itu, api di lilin itu lama-lama akan mati. Nah, elemen yang kedua adalah panas. Ada uap panas ataupun ada struktur panas. Makanya kalau kita melihat lilin yang kita tiup dengan udara dari mulut kita, maka api itu akan mati karena kita menghilangkan panas dari elemen api tersebut. Yang ketiga dari segitiga api adalah bahan bakar. Bahan bakar ini nggak selamanya bensin ataupun bahan bakar ini nggak selamanya minyak. Kita ambil contoh tentang segitiga api, yaitu sebuah mancis atau korek. Nah, kita ambil koreknya, kita lihat di ujung koreknya itu ada sebuah gumpalan berwarna coklat. Nah, itu adalah bahan pemadamnya, bahan bakarnya. Nah, itu yang ketiga, bahan bakar. Nah, panasnya dari mana? Panasnya dari kita menggesekkannya ke bagian luar koreknya. Gesekan itu menghasilkan panas. Nah, itu salah satu dari segitiga api. Nah, maka apinya akan hidup. Hidup kenapa? Karena kita hidupkan di ruang yang terbuka, ada oksigen. Nah, itu adalah contoh kecil dari segitiga api. Nah, membahas tentang api, tentang kebakaran dari tadi. Api dan kebakaran itu mempunyai suatu klasifikasi ataupun kita bisa bilang kelas. Nah, ada namanya kelas kebakaran. Kelas kebakaran itu terdapat ini saya akan bilangnya ada 4. Jadi, masing-masing kelas kebakaran ini bisa dipadamkan oleh buah bahan pemadam yang ada dalam APAR. Contohnya yang pertama kelas kebakaran adalah kelas kebakaran jenis A. Kita ambil A, B, C, dan D. Kelas kebakaran jenis A adalah bahan padat yang mudah terbakar. Kita bisa ambil contoh itu bahan padat yang mudah terbakar, kayu, plastik, dan yang lainnya. Kelas kebakaran yang kedua adalah B. Kelas kebakaran jenis B. Kelas kebakaran jenis B ini adalah kelas kebakaran yang benda cair dan mudah terbakar. Ya, kita bisa langsung tahu ya apa itu benda cair yang mudah terbakar ya. Seperti contohnya bensin. Yang kelas kebakaran yang ketiga itu adalah kelas kebakaran yang C, yaitu dari listrik. Ya, kita tahu tentang korsleting. Banyak rumah yang mengalami kebakaran karena korsleting. Banyak perkantoran yang mengalami kebakaran karena korsleting. Yang keempat ada namanya logam atau yang D, kelas kebakaran yang D, logam yang terbakar. Nah, logam yang terbakar kita bisa lihat contohnya itu lithium ataupun tank jenis di unsur periodik. Nah, dari tadi yang tadi kita sudah menjelaskan tentang kebakaran, bahan pemadam, dan sekarang kita kembali ke topik awalnya, yaitu tentang menggunakan APAR. Saya akan memberitahukan yang pertama. Yang pertama dalam menggunakan APAR adalah ada yang namanya pull atau tarik. Jadi sebelum kita menggunakan APAR, kita harus mengambil APAR tersebut dan membuka safety pinnya. Yang kedua adalah kita cek dulu apakah APAR tersebut masih ada isinya dengan cara menekan tuas atasnya sebanyak 2 kali. Yang kedua adalah kita angkat APARnya, lalu kita pegang ujung corongnya untuk bisa mengarahkan APAR tersebut. Ingat, jangan memegang bagian selang, tapi ujung corongnya, nozzle. Lalu kita menekan tuas APARnya untuk mengeluarkan bahan pemadamnya. Dan yang terakhir adalah mengarahkan bahan pemadam tersebut dengan cara apa? Dengan cara kita menyapunya atau sweep teknik. Dengan cara menyapunya. Jangan pernah kita memadamkan api itu mengarahkannya dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas, tapi luruskan dengan api dan sejajar dengan arah angin. Nah, bagaimana mengetahui dengan sejajar dengan arah mata angin? Lihat arah apinya mengarah. Kalau arah apinya ke depan, maka anginnya ke depan. Apinya ke kanan,
yang ini kanan, sesuaikan dengan arah angin. Seperti video yang satu ini. Kemana apar ditempatkan? Ambil, cek pressure gauge, kemudian lepaskan nozzle-nya ke arah bawah. Ya, cabut pin, tahan, lihat yang bawah, letakkan, tes kali. Nah, oke. Kemudian, nah lihat arah anginnya, jarak 2-3 meter. Nah, saya ambil dari sisi yang belakangnya. Nah, ya, oke. Nah, tembakkan, lepaskan. Oke, kemudian. Nah, seperti itulah tentang memadamkan apinya. Jadi tangannya stay di bagian ujung nozzle tersebut dan memadamkannya dengan cara melihat arah angin. Itu ada beberapa hal yang mungkin Anda pernah lihat ya tentang menggunakan apa. Ya, gambar ini menunjukkan tentang bagaimana orang membawa apa dengan salah. Karena dia membawanya dengan menjinjing. Dan itu akan membuat lebih sulit untuk berlari apabila jarak apar dan tempat kebakaran itu jauh. Gambar yang ini yaitu sangat direkomendasikan karena Anda bisa membawanya sambil berlari. Yang kedua ada cara membuka segel. Mungkin gambar yang ini. Ya, gambar yang ini itu merupakan membuka segel yang salah karena dia menekan bagian atas tuas uppernya. Jadi dia sama saja mengikat bagian safety pinnya agar tidak bisa dibuka. Jadi yang gambar yang benar adalah gambar yang ini. Nah, gambar ini itu menunjukkan bahwasanya dia tidak menekan bagian atas, hanya memegang bagian bawah dan menarik safety pinnya. Yang ketiga adalah gambar ini. Nah, gambar ini menunjukkan bahwasanya dia memegang tangannya itu memegang selang pada saat ingin memancarkan. Nah, yang benar adalah gambar ini. Nah, gambar ini menunjukkan bahwasanya dia memegang ujung nozzle. Karena apa? Karena apabila dia memegang bagian selang, maka arah pancarannya tidak akan bisa maksimal. Nah, itu tadi tentang pemakaian dan penggunaan. Nah, bagaimana sih pemeliharaan apar itu bisa dibilang mudah karena ya yang pertama tentang memasang apar tersebut dan melihat kapasitas apar tersebut. Yang pertama ada namanya pemasangan apar tersebut itu bisa dibilang adalah ada di dinding dan tidak terlalu tinggi dari dasar lantai. Kita bilang 125 atau 100 cm itu juga bisa. Dan pasti Anda pernah melihat label segitiga seperti ini. Ya, label itu berada di atas apar dan letaknya itu 125 cm. Kalau menurut regulasinya berada di 125 cm dari dasar lantai. Untuk apar yang jenis DCP ataupun CO2 itu bisa berada di tidak setinggi itu, tapi tidak lebih dari 15 cm. Apabila di dalam sebuah gedung ada lebih dari satu apar ataupun lebih dari 2 apar, jarak antara apar satu dan apar yang lainnya itu 15 meter. Nah, untuk pemeriksaan apar sendiri itu untuk pemeriksaan apar sendiri itu 1 tahun ada 2 kali. Jadi setiap tahun itu kita harus memeriksanya di 6 bulan pertama dan 6 bulan kedua. Pemeriksaannya apa saja? Yang paling penting untuk pemeriksaan apar adalah yang paling penting ya, yang pertama adalah tentang apakah tekanannya masih ada ataupun ada kecacatan yang berupa bocor ataupun yang lainnya, safety pinnya lepas ataupun tuasnya nggak bisa ditekan ataupun nozzle-nya lepas. Itu yang harus dicek. Nah, pengecekannya itu 1 tahun berada 2 kali, 6 bulan pertama dan 6 bulan selanjutnya. Jadi kita bisa mengecek sebuah apar itu 6 bulan pertama dan 6 bulan selanjutnya. Nah, apabila kita sudah menemukan kecacatan ya yang lainnya, kekurangan dari apar tersebut dari kita mengeceknya, kita bisa menulisnya di bagian checklist apar tersebut. Ya, kita pernah melihat di apar tersebut ada kertas di sampingnya ataupun yang menempel di apar tersebut tentang checklist apar tersebut, ataupun dia beda tempat, kita bisa mengeceknya dengan cara tersebut. Ya, penggunaan checklist tersebut menggunakan kertas, tapi ya yang agar lebih efisien dan tidak menggunakan kertas, dan mungkin saja kalau kita menggunakan kertas itu hilang, jadi kita nggak tahu checklist sebelumnya itu apa, apakah ada kekurangan atau ada peningkatan ataupun tetap bertahan. Jadi yang mungkin yang lebih efisien itu menggunakan Google Form. Jadi saya sudah membuat Google Form tentang checklist pengecekan apar yang akan saya cantumkan linknya di deskripsi, karena Anda bisa mengunjungi link tersebut dan mengisi bagian-bagiannya. Karena di Google Form tersebut saya sudah menambahkan tentang kondisi fisik apar, baik dari tuas, selang, nozzle, safety pin, semua segala macam sudah saya cantumkan di Google Form tersebut. Oke lah, mungkin cukup untuk video kali ini. Hope you enjoy, and saya harap kalian bisa mendapatkan edukasi ataupun wawasan yang baru tentang apar. Ya, meskipun banyak video-video lain yang masih menjelaskan tentang apar, tapi ingat dari awal yang saya bilang, apabila Anda sering mengulang maka Anda bisa dan paham tentang apa yang Anda ulang tersebut. Ya, cukup itu saja. Saya Muhammad Bayhaqi. Until next time.